Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas PTIKE Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer akan mempresentasikan program untuk penyelesaian kasus pada mata kuliah struktur data. Tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Rawan dengan NIM 2002 0950 0003. Mungkin langsung saja kita ke kasus yang pertama, di mana kita diminta untuk membuat program dengan output seperti ini, bisa kalian lihat. Dan mungkin langsung saja kita ke program yang sudah kami buat. Saya akan coba jelaskan mulai dari baris pertama. Di sini ada hashtag include IOStream. Ini merupakan header untuk input dan output pada C++. Dan di baris kedua di sini fungsinya untuk sebagai standar namespace dalam bahasa pemrograman C++. Lanjut pada baris keempat, ini merupakan fungsi utama, di mana dalam fungsi utama ini kita mendeklarasikan dua variabel dengan tipe data integer, di antaranya adalah variabel ganjil dan juga variabel array yang panjangnya 4. Lanjut pada baris ke-6, ini merupakan perintah untuk penginputan nilai oleh user terhadap variabel ganjil. Mungkin akan kita lihat, kita akan coba run programnya terlebih dahulu. Di sini program meminta user untuk menginput angka bilangan ganjil. Nah, ini adalah hasil dari perintah pada baris nomor 6. Kita akan masukkan angka sesuai pada kasus yang ada pada nomor 1. Di sini kita akan input angka 5, terus kita enter. Bisa dilihat setelah kita menginput angka ganjil 5 dan kita enter, maka menghasilkan output di mana angka ganjil dari 1 sampai 5 yang masing-masing dicetak sebanyak 4 kali. Jadi output tersebut merupakan hasil dari perintah pada baris ke-7 sampai baris ke-11. Saya akan coba jelaskan pada baris ini mulanya dibuat sebuah percabangan untuk pernyataan variabel ganjil modulus 2 tidak sama dengan 0. Seperti ini. Nah, di sini untuk mengecek apakah nilai yang diinput oleh user adalah beneran ganjil atau bilangan ganjil atau bilangan genap. Jika angka yang diinput oleh user adalah bilangan ganjil, maka program akan mencetak dari angka 1 sampai dengan angka ganjil yang diinput oleh si user. Jika bilangan input yang dimasukkan oleh user adalah bilangan genap, maka program akan memberitahu bahwa angka tersebut bukan merupakan bilangan ganjil. Nah, angka-angka yang tampil tersebut ini adalah hasil dari perintah baris 8 sampai baris ke-14. Nah, dalam baris tersebut dibuat perulangan bersarang di mana kita membuat perintah for dalam for. Saya akan coba jelaskan lebih detail. Untuk for yang pertama ini fungsinya untuk mencetak angka ganjil berurutan dari angka 1 sampai angka ganjil yang diinput oleh si user. Sedangkan for yang di dalam for pertama tadi, ini fungsinya untuk mencetak ulang sebanyak 4 kali angka-angka ganjil tersebut. Nah, untuk perintah pada baris ke-13 ini, nah ini fungsinya untuk membuat baris baru atau new line jika angka ganjil ini sudah tercetak sebanyak 4 kali. Dan mungkin seperti itu detail program yang kami buat. Dan yang terakhir pada baris ke-18, ini fungsinya agar program bisa berhenti dengan lancar setelah perintah dalam program C++ ini telah tereksekusi dengan baik. Mungkin sekian dari saya mengenai penyelesaian kasus pada nomor 1. Terima kasih. Baik,
Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Rawan dengan NIM 200209500003. Kita lanjut pada kasus kedua di mana terdapat array 2 dimensi. Di sini kita diminta untuk menentukan metode pencarian untuk angka 8. Mungkin langsung saja kita lihat program yang sudah kami buat. Di sini kita menggunakan metode sequential search, di mana dengan menggunakan metode tersebut, program akan mengecek satu persatu nilai di tiap indeks pada array yang kami buat ini. Mungkin saya akan coba jelaskan mulai dari baris pertama. Di sini ada hashtag include IOStream. Ini adalah header untuk input dan output pada C++. Di baris kedua ada using namespace std. Ini merupakan standar namespace untuk bahasa pemrograman C++. Lanjut pada baris keempat, ini merupakan fungsi utama dari C++, di mana dalam fungsi utama ini kita mulai mendeklarasikan variabel array dengan tipe data integer yang panjang barisnya 4 dan panjang kolomnya 3. Untuk nilainya sendiri kita sesuaikan dengan apa yang ada pada kasus kedua ini, ya, sama. Baik, lanjut. Pada baris ke-13 kita coba deklarasikan beberapa variabel dengan tipe data integer. Di antaranya adalah variabel m, ini akan mewakili baris pada array, terus variabel n ini akan mewakili kolom pada array, dan variabel x ini akan mewakili angka yang akan kita cari pada variabel array. Baik. Lanjut pada baris 15 sampai 21. Di sini saya coba buat program untuk mencetak seluruh nilai pada variabel array-nya. Ini. Nah, untuk mencetaknya kita memerlukan perintah perulangan bersarang atau nested loop. Buat yang kurang paham, perulangan bersarang itu kita buat for yang seperti ini. Jadi kita membutuhkan for bersarang seperti ini untuk mencetak variabel array yang dimensinya 2. Bisa kita lihat pada for pertama ini, seperti yang saya jelaskan tadi, for pertama untuk variabel m yang kita muati dengan nilai 0. Ya, variabel m ini mewakili baris pada array. Dia akan mengeksekusi program selama m kurang daripada 4. Di tiap pengeksekusian, terjadi increment pada variabel m. Nah, di dalam for ini, di dalam perulangan ini, masih ada for lagi untuk variabel n. N ini mewakili kolom dari array yang kita muati dengan angka 0. Dia akan mengeksekusi program selama n kurang daripada 3. Dan tiap pengeksekusian terjadi increment pada variabel n. Nah, di dalam for inilah kita buat perintah untuk mencetak nilai dari array tersebut yang kita batasi dengan tab seperti ini. Nah, setelah baris pertama selesai, kita harus membuat perintah untuk membuat baris baru, seperti pada baris ke-20 ini, supaya hasilnya seperti ini. Nah, lanjut pada baris ke-23, di sini kita muati variabel x dengan angka 8. Artinya apa? Di dalam kasus, angka yang dicari adalah 8. Nah, maka dari itu, seperti yang saya jelaskan tadi, variabel x ini mewakili angka yang kita cari. Maka dari itu, kita muati dengan angka 8. Nah, di baris ke-24 ini, kita buat perintah untuk menampilkan angka yang kita cari. Lanjut pada baris ke-25 sampai 31, ini merupakan program utama untuk mencari posisi di mana angka yang kita cari. Untuk hasilnya sendiri kita bisa lihat di sini. Untuk membuat program ini hampir sama dengan program saat kita mencetak nilai array 2 dimensi. Cuma yang menjadi pembeda adalah di dalam for n ini, kita buat sebuah percabangan untuk mendeteksi saat array yang ditunjuk sama dengan angka yang kita cari, maka cetak posisinya di mana. Seperti ini. Ya, bisa kalian lihat. Seperti itu. Nah, hasilnya bisa kalian lihat pada baris terakhir hasil daripada program ini. Bahwa nilai 8 yang Anda cari ada pada posisi 2 dan 1. Posisi baris 2 dan kolom 1. Dan bila kita lihat memang sesuai dengan apa yang ditampilkan. Bahwa posisi 8 berada pada baris indeks kedua dan kolom indeks pertama. Seperti itu.
Dan di baris ke-33 kita menulis return null. Ini fungsinya untuk mengakhiri program yang kita eksekusi agar programnya bisa berhenti. Mungkin demikian dari saya mengenai penyelesaian pada kasus kedua ini. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nurul Hidayah Zainal dengan nomor induk mahasiswa 20.0209500005 dari kelas PTIKE Angkatan 2020. Saya akan menjelaskan terkait kode program pada kasus ketiga. Di setiap awal program, baris 1 dan baris 2 secara berturut-turut berfungsi sebagai file header untuk memanggil perintah input dan output serta mendeklarasikan kepada compiler bahwa semua fungsi, kelas, atau file yang terdapat dalam namespace std akan digunakan. Baris 4 sampai 8 adalah pendeklarasian sebuah struct bernama makanan dengan variabel member, nama bertipe string, harga bertipe integer, dan tanggal bertipe string. Fungsi utama atau main meliputi baris 10 hingga baris ke-94. Pada baris 11 dideklarasikan variabel objek bernama food dari struct makanan yang terdiri atas 8 elemen array serta pendeklarasian variabel bernama temp. Baris 12 hingga 19 merupakan proses inisialisasi nilai untuk objek food mulai dari indeks ke-0 hingga indeks ke-7. Pada baris ke-21 dideklarasikan variabel i dan k sebagai integer. Kemudian, pada baris ke-22 hingga baris ke-28 merupakan proses perulangan dengan i sama dengan 0 hingga i lebih kecil dari 8, penambahan 1 pada i setiap iterasinya. Ini artinya iterasi akan berlangsung sebanyak 7 kali dengan perintah output berupa string nomor data, nama, harga, tanggal dari array food mulai dari indeks ke-0 hingga indeks ke-7, kemudian pindah baris. Karena harga pada 8 data yang ditampilkan belum berurut dari harga terkecil ke terbesar, maka akan digunakan metode bubble sort ascending dari baris ke-30 sampai baris ke-38. Baris ke-30 merupakan perulangan untuk variabel i sama dengan 0 hingga i lebih kecil atau sama dengan 7, lalu penambahan 1 pada i setiap iterasinya. Pada baris ke-31 merupakan perulangan untuk variabel k di mana nilai awal k adalah 7 hingga k sama dengan 0, kemudian pengurangan 1 pada k di setiap iterasinya. Baris ke-32 hingga 36 berarti jika nilai yang ada di posisi k area food member harga nilainya lebih kecil dari nilai k dikurang 1 area food member harga, maka nilai yang ada di posisi k area food dipindahkan ke dalam variabel temp. Lalu nilai k kurang 1 area food dipindahkan ke posisi k area food. Terakhir, nilai yang ada di variabel temp dipindahkan ke posisi k dikurang 1 array food. Setelahnya akan ditampilkan 8 data array, di mana telah terurut secara ascending menggunakan metode bubble sort tadi dari baris ke-40 hingga baris ke-47. Kode programnya persis sama dengan baris ke-21 hingga ke-28 sebelumnya. Dalam program ini, masalah yang akan dipecahkan pertama adalah mencari nilai X, yakni 900 dengan menggunakan metode pencarian biner atau binary search. Pada baris ke-49 dan 50 dideklarasikan variabel X bertipe integer dengan X adalah 900, kemudian diberi perintah output berupa string harga makanan X yang Anda cari adalah X atau 900. Pada baris ke-52 hingga baris ke-55 adalah proses pendeklarasian dan inisialisasi sekaligus. Terdapat variabel ada, atas, bawah, tengah, dan posisi yang bertipe integer. Variabel ada diberi nilai 0, bawah diberi nilai 0 sebagai posisi awal, kemudian atas diberi nilai 8 dikurang 1 yaitu 7 sebagai posisi akhir.
Baris ke-57 hingga baris ke-68 merupakan baris perulangan while dengan kondisi jika nilai atas lebih besar atau sama dengan bawah, maka nilai tengah adalah nilai atas dan nilai bawah yang dijumlahkan kemudian dibagi dengan 2. Namun, jika nilai X lebih besar dari nilai tengah Arrowfoot member harga, maka nilai bawah adalah nilai tengah ditambah 1. Selain itu, jika nilai X lebih kecil dari nilai tengah Arrowfoot member harga, maka nilai atas adalah nilai tengah dikurangi 1. Selain itu, variabel ada akan bernilai 1. Nilai variabel posisi sama dengan nilai tengah, serta nilai bawah adalah nilai atas ditambah 1 untuk mengakhiri perulangan. Selanjutnya, pada baris ke-70 diberikan percabangan dengan kondisi jika nilai variabel ada sama dengan 1, maka outputnya adalah string berupa data yang dicari ditemukan berada pada indeks ke, kemudian pemanggilan pada nilai variabel posisi. Juga akan ditampilkan string nama dan tanggal pembuatan dari X dari nilai posisi Arrowfoot member, harga, dan tanggal. Jika syarat tidak terpenuhi, maka akan tampil string data tidak ditemukan. Untuk pencarian Y, yaitu coklat, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Ananda Faisa. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait kasus 3, yang dimana pada baris ke-76 hingga baris ke-78 merupakan proses deklarasi variabel bool bernama ada Y bernilai 0 dan variabel Y bertipe string dengan nilai coklat. Kemudian perintah untuk menampilkan string nama makanan yang Anda cari adalah Y coklat. Pada baris ke-79 hingga baris ke-84 di mana merupakan proses perulangan dengan nilai awal I adalah 0 hingga I lebih kecil dari 8. Penambahan 1 pada I tiap iterasinya. Dengan syarat jika nilai I Arrowfoot member nama sama dengan Y atau coklat, maka diberikan nilai 1 pada variabel ada Y dan nilai variabel posisi adalah I. Pada baris selanjutnya itu 86 sampai baris 91 di mana diberikan percabangan dengan kondisi. Jika nilai variabel ada Y sama dengan 1, maka outputnya adalah string berupa makanan Y yang dicari ditemukan berada pada indeks ke, kemudian pemanggilan pada nilai posisi. Kemudian di output akan tampil harga dan tanggal pembuatan dari pemanggilan nilai posisi Arrowfoot member, harga, dan tanggal. Jika syarat tidak terpenuhi, maka akan tampil string nama makanan tidak ditemukan. Pada baris ke-93, sebagai akhir dalam main menyatakan bahwa program berakhir dengan normal. Maka hasil dari output dari programan ini yaitu berikut adalah data Arrowfoot. Terdapat data yang belum terurut. Kemudian setelah diterapkan metode bubble sort ascending, data telah tersusun menaik atau ascending dari harga kecil hingga harga terbesar. Hasil dari harga makanan atau X yang dicari 900, di mana data yang dicari ditemukan berada pada indeks ke-1. X adalah hantaran dibuat pada tanggal 12 bulan 7 2017. Hasil dari nama makanan atau Y yang dicari adalah coklat, di mana makanan coklat yang dicari ditemukan berada pada indeks ke-7. Harga coklat Y adalah 2000 dibuat pada tanggal 12 bulan 2 2017.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ananda Faisa dengan NIM 200209500012. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbaris surkode pada kasus 4. Pada baris pertama adalah suatu proses pengarah atau perintah agar dapat menghasilkan output sesuai dengan input yang kita masukkan. Pada baris kedua, menampilkan hasil antarmuka pada pengguna. Pada baris ketiga, ini suatu perintah yang dapat kita gunakan untuk menyajikan perintah atau deklarasi. Pada baris kelima terdapat fungsi main. Pada baris keenam, dideklarasikan 4 buah variabel bertipe integer, yaitu pertama, variabel dengan nama i, kedua variabel dengan nama n, ketiga variabel dengan nama total bayar yang berisi nilai 0, dan keempat, variabel dengan nama total yang berisi nilai 0. Pada baris ke-7 sampai baris ke-12 merupakan pendeklarasian tipe data struct, di mana pada baris ke-7 kita mendeklarasikan tipe data bentukan yaitu tipe data barang yang dibentuk dengan menggunakan struct. Struct barang ini memiliki 4 data member, yaitu pertama, pada baris ke-8 terdapat variabel kode yang bertipe integer. Kedua, pada baris ke-9, sebuah array dengan variabel nama menggunakan tipe data char dengan 30 elemen. Ketiga, pada baris ke-10 terdapat variabel jumlah dan total yang bertipe integer. Keempat, pada baris ke-11 terdapat variabel harga yang juga bertipe integer. Selain itu, pada baris ke-12 dilakukan pembentukan objek di mana sebuah array bernama bayar dengan 100 elemen. Pada baris ke-14, sebuah perintah keluaran atau untuk menampilkan data dengan mencetak string masukkan banyak barang, yang dimana akan ditampilkan ke layar lalu pengguna memasukkan nilai yang merupakan banyaknya barang yang akan dimasukkan, di mana nilai tersebut kemudian akan tersimpan ke dalam variabel n. Pada baris ke-15 sampai baris ke-23 menggunakan perulangan atau for, di mana pada baris ke-15 ini variabel i sebagai counter dianalisasikan dengan nilai 0 melalui perintah i sama dengan 0. Perintah ini hanya dilakukan sekali di awal perulangan. Pada perulangan selanjutnya akan langsung mencetak kondisi. Kondisi diuji dengan membandingkan nilai i dengan n melalui perintah i lebih kecil dari n. Selama nilai i lebih kecil dari nilai n, maka kondisi bernilai true. Variabel i ditambah dengan 1 di setiap proses perulangan menggunakan perintah increment i++. Pada baris ke-16, sebuah perintah string untuk meminta pengguna memasukkan data barang ke yang akan ditampilkan, mulai pada indeks ke i yaitu 0 hingga indeks ke n 1. Pada baris ke-17, sebuah perintah untuk menampilkan data dengan mencetak string kode barang yang dimana akan ditampilkan ke layar lalu pengguna memasukkan kode barang bertipe integer yang merupakan banyaknya kode yang akan dimasukkan. Kemudian akan masuk atau tersimpan ke dalam objek bayar pada struct kode. Pada baris ke-18, sebuah perintah untuk menampilkan data dengan mencetak string nama barang yang dimana akan ditampilkan ke layar lalu pengguna memasukkan nama barang yang bertipe char yang merupakan banyaknya nama yang akan dimasukkan. Kemudian akan masuk atau tersimpan ke dalam objek bayar pada struct nama. Pada baris ke-19, sebuah perintah untuk menampilkan data dengan mencetak string harga barang yang dimana akan ditampilkan ke layar lalu pengguna memasukkan harga barang bertipe integer yang merupakan banyaknya harga yang akan dimasukkan. Kemudian akan masuk atau tersimpan ke dalam objek bayar pada harga.
Pada baris ke-20, sebuah perintah untuk menampilkan data dengan mencetak string jumlah barang yang dimana akan ditampilkan ke layar, lalu pengguna memasukkan jumlah barang bertipe integer yang merupakan banyaknya jumlah yang akan dimasukkan, kemudian akan masuk atau tersimpan kepada objek bayar pada struct jumlah. Pada baris ke-21 yaitu objek bayar pada struct total sama dengan objek bayar pada struct harga dikalikan dengan objek bayar pada struct jumlah sehingga dapat diketahui hasil dari objek bayar pada struct total tersebut. Pada baris ke-22 yaitu total bayar sama dengan total bayar ditambah dengan objek bayar pada struct total, maka akan diketahui hasil dari variabel total bayar tersebut. Pada baris ke-24 sampai baris ke-31 di mana menggunakan perulangan for. Pada baris 24 ini sama halnya dengan baris ke-15. Pada baris ke-25 perintah mencetak string data barang ke yang dimana banyak data barang yang akan ditampilkan mulai indeks ke I yaitu 0 hingga indeks ke N 1. Pada baris ke-26 yaitu perintah keluaran atau menampilkan output ke layar dengan mencetak string kode barang, maka akan ditampilkan isi dari objek bayar pada struct kode tersebut. Pada baris ke-27 yaitu perintah untuk keluaran atau menampilkan output ke layar dengan mencetak string nama barang, maka akan ditampilkan isi dari objek bayar pada struct nama tersebut. Pada baris ke-28 yaitu perintah keluaran atau menampilkan output ke layar dengan mencetak string harga barang, maka akan ditampilkan isi dari objek bayar pada harga pada struct harga tersebut. Pada baris ke-29 yaitu perintah keluaran atau menampilkan output ke layar dengan mencetak string jumlah barang, maka akan ditampilkan isi dari objek bayar pada struct jumlah tersebut. Pada baris ke-30 yaitu perintah keluaran atau menampilkan output ke layar dengan mencetak string total jumlah per barang, maka akan ditampilkan isi dari objek bayar pada struct total tersebut. Pada baris ke-33 yaitu perintah keluaran atau menampilkan output ke layar dengan mencetak string total pembayaran, maka akan ditampilkan isi dari variabel total bayar tersebut. Pada baris ke-34 di mana digunakan untuk menahan output suatu program dan akan kembali mengeksekusi setelah kita melakukan inputan baik tombol enter atau lainnya. Jadi output dari program ini adalah